Dan dulu katanya pas nikah sama Bi nggak cinta ya sama Bi? Enggak. Nggak cinta tuh. Jadi teman-teman dia nikah sama saya nggak cinta coba. Jadi nikah itu nggak perlu cinta ya? Tidak perlu cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Dan pada video kali ini saya bersama dengan istri saya, Ella Nurhayati. Iya ya? Iya. Teman-teman cari deh di Google Ella Nurhayati. Yang keluar adalah penyanyi dangdut. Kalah tenar. Oh, sama ada lagi, satu lagi. Apa? Isu yang pembunuh itu loh. PNS pembunuh itu. Kok Umi serem sih? Oke, baik teman-teman sekalian. Ini adalah video pertama ya, berdua dengan istri saya. Dan saya berharap ada video-video selanjutnya berdua sama istri saya bercerita Insyaallah. tentang kehidupan keluarga ya. Tentang kehidupan keluarga, ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Ya pokoknya kita cerita apa yang kita alami lah gitu, Ya, itu. biar nggak salah ya kan. Jadi kita akan cerita apa yang kita alami biar nggak salah, karena kita nggak pakar juga kan, bukan pakar keluarga, bukan pakar bisnis ya kan. Iya. Nah gitu. Nah ini adalah video pertama mudah-mudahan. Nah teman-teman sekalian, di video pertama ini kita mau cerita tentang bagaimana dulu sih awalnya kita bisa bertemu, berkenalan dan menikah. Ya jadi karena ada beberapa yang nanya seperti itu gitu ya, ada nanya seperti itu. Mungkin kepo gitu, kok bisa sih Mbak Ella nerima Bang Seha gitu ya, dulu pertimbangannya apa gitu ya. Dan dulu katanya pas nikah sama Bi nggak cinta ya sama Bi? Nggak cinta tuh. Jadi teman-teman dia nikah sama saya nggak cinta coba. Jadi nikah itu nggak perlu cinta ya? Tidak perlu cinta. Asik. Ya karena kan apa ya, mungkin ada cinta, cuma itu kan yang menggerakkan Allah gitu kan. Enggak, maksudnya benar. Jadi pas dulu nerima Bang Seha tuh ya memang nggak ada kayak perasaan apa ya di hati itu kan kadang kalau Nggak ada getar-getar ya nggak ada gitu gitu ya, Nggak nerima ya pure karena memang Nggak ada alasan buat nolak juga kan? nggak ada. Nah, itu. Jadinya diterima teman-teman. Oke ya, jadi memang seperti itu. Ada yang kepo, nanya, awalnya ketemu dan sebagainya, maka kita buat video ini. Nah, apa namanya? Mudah-mudahan video ini menjawab gitu ya, menjawab Dan ini beberapa sebenarnya pengganti pertanyaan. juga sih, pengganti karena kita dulu pernah janjiin mau bikin buku kan. Dan sebenarnya proyek bukunya itu udah mulai ditulis kan. Ada kerangkanya juga kan? Sudah ada kerangka, Sudah ada dan Bang kerangkanya. Seha juga sudah mulai menulis. Tinggal saya aja yang waktu itu memang ada kendala gitu ya. Jadi sampai saat ini belum jadi-jadi bukunya. Nah, Padahal udah berapa tahun nih? waktu itu tahun kedua deh kalau nggak salah. Berarti udah 5 tahun teman-teman ya, sudah 5 tahun. Iya, tahun kedua mau rencana bikin buku. Dan semoga video ini Menjawab bisa lah, mengganti gitu. ya, mengganti. Jadi kita dulu ketemunya memang di Forum Lingkar Pena ya, sebuah organisasi kepenulisan gitu. Iya, Sehingga- FLP Bogor. Sehingga ketika kita menikah itu kita sempat berdua kepikiran kita buat buku yuk gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi. Nah itu latar belakang kenapa video ini dibuat gitu loh teman-teman. Yap. Nah kita mau cerita nih teman-teman, cerita tentang dulu gimana awalnya ya. Iya. Mungkin dari saya dulu gitu ya, atau apa gitu. Ya udah dari Abi dulu. Dari Abi dulu ya. Ini tanpa skrip teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan, ngobrol-ngobrol aja. Umi ingat nggak sih pertama kali kita ketemu? Ingat? Ingat. Iya. Kapan? Ini kita tes ya. Ingat nggak? Ingat lah soalnya. Ya ingat. Ya, ayo tanggal berapa? Lupa kayaknya. Tanggal 24 November 2013. Oke. Itu di mana? Di Kota Tua. Di Kota Tua. Itu pertama saya ketemu ya teman-teman. Jadi saya baru menyadari adanya Bang Seha itu tanggal 24 November itu. Tapi kalau Bang Seha sendiri kan beda. Iya. Kalau saya beda. Jadi tanggal 24 November itu di Kota Tua ya. Tua, ya. Itu di Kota Tua, itu pertama kalinya istri saya menyadari adanya saya. Tapi kalau saya itu sebenarnya ketemu istri saya itu 2011, itu pertama kali ngeliat gitu ya. Pertama kali ngeliat istri saya ini ada di Bogor. Oh ini gitu ya. Jadi pas 2011 itu ada kegiatan Di book fair. Iya, Islamic Book Fair di Masjid Raya Bogor. Iya. Ya, jadi 2011 ingat banget itu setelah lulus kuliah. Ada IBF Bogor di Masjid Raya. Waktu itu Umi pas keluar gitu ya, udah ke jalan, Abi baru datang.
Aduh, Ya itu kan? nggak Kalau dia nggak tahu nggak karena tahu itu tuh udah lama banget ya 2011. iya, karena inilah ya. Jadi waktu itu 2011 saya datang pas lagi milih-milih buku nih. Lihat-lihat buku gitu. Waktu itu adik saya memang pesen fikih sunnah kalau nggak salah. Fikih sunnah yang berapa jilid itu. Kemudian saya cariin di Islamic Book Fair. Lalu pas lagi milih-milih buku itu, tiba-tiba istri saya lewat. Saya kan laki-laki ya. Laki-laki punya naluri untuk, oh ini yang menurut saya, oh ini menarik nih. Ada akhwat nih menarik, tiba-tiba selintas gitu ya. Jadi saya liatin gitu. Saya liatin gitu. Udah gitu, tapi saya mikir, kayaknya masih SMA gitu. Jadi pertama kali ketemu tuh mikirnya masih SMA. Ya itu memang lulus SMA. 2011. Iya. 2011 lulus SMA, saya lulus kuliah. Jadi waktu itu saya mikirnya, menarik nih. Tapi saya mikirnya, masih kecil gitu. Nah itu teman-teman, itu pertama kali tuh 2011. Pas di Islamic Book Fair, ngeliat istri saya gitu kan. Saya sebagai laki-laki, kita kan sebagai laki-laki tahu lah ya kalau ada yang bening-bening atau ada yang ngelewat gitu, kita ngeliatnya, oke. Saya langsung ngikutin sampai kemudian berhenti di itu tuh stand Al-Bunyan ya kalau nggak salah ya. Iya, itu masih apa ya, jadi relawan gitu di situ. Nah, jadi relawan di Al-Bunyan. Di situ tuh saya cuma ngeliat doang teman-teman, ngeliat doang terus ya sudah, nggak ada maksud apapun, cuma ngeliat. Saya sedikit dalam tanda kutip mengagumi saja gitu loh. Nah setelah itu selesai, lalu saya berangkat ke Kalimantan dan seterusnya. Kalimantan berapa lama? Kalimantan tuh setahun. Setahun di Kabupaten Sambas. Belum pernah kan ya? Belum. Tapi di sana saya banyak pelajaran. Nah itu ini ya 2011. Lalu balik dari Kalimantan, ketemu lagi nih sama istri saya di Islamic Book Fair. Di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama, Islamic Book Fair. Nah pas itu tuh pas Abi dateng, pas lagi ada acara FLP. Ya. Yang ngisi siapa ya Bu? Siapa namanya? Bu Irna Syahrial. Ya Bu Irna. Ya. Jadi yang ngisi Bu Irna membahas tentang ini nih, tentang FLP. Tentang rekrutmen. Ya. Nah Bu Irna bilang nih, Abi kan waktu itu nggak sadar ya, duduk aja gitu loh. Pas datang, ada acara apa nih? Kan biasanya ada kayak seminar gitu kan, talk show atau apa. Iya, talk show kepenulisan. Duduk nih Abi. Terus Bu Irna tuh bilang, bagi teman-teman yang mau mendaftar FLP, silakan bisa hubungi Hana yang ada di sana, dan kalau nggak Hana bisa hubungin Ella juga, Ella yang itu. Nah pas nyebut itu baru Abi pikir, loh ini perasaan yang pernah saya lihat gitu loh. Ini perasaan yang pernah saya lihat 2011 gitu. Dan kebetulan memang saya rajin menulis ketika itu, jadi gabung FLP itu Abi udah rajin nulis. Iya. Akhirnya di situlah, akhirnya saya, oh ya sudahlah gabung FLP. Jadi masuk FLP tujuannya apa? Ini pepatah nih, kan ada pepatah yang bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Bagus. Jadi gabung FLP itu selain untuk menyalurkan hobi menulis, juga untuk dalam tanda kutip coba deketin, bisa nggak ya? Gitu. Itu pepatah itu harus kita amalkan gitu ya. Nah itu. Hemat waktu ya. Jadi hemat waktu dan hemat tenaga, dua-duanya tercapai. Gitu. Betul. Kemudian beberapa kali kelas kita lewat ya. Maksudnya ada beberapa kelas yang kita ikutin. Kalau Abi sih sadar beberapa kali ngelirik Umi, tapi Umi nggak pernah ngelirik Abi kan? Ya karena nggak ada waktu buat ngelirik. Waktu itu kan memang sibuk di kepengurusan. Bagian apa sih? Bagian apa? Apa ya waktu itu? Sekretaris atau bendahara? Bendahara? Bendahara, tapi kan kalau di FLP itu ya walaupun bendahara tapi ya pegang bareng-bareng semuanya. Oke. Sama Mbak Hana juga. Jadi beliau ini orang penting dulu. Orang penting di FLP, ya kan? Di FLP. Nah itu ya di FLP beberapa kali kelas tuh ya, beberapa kelas ada saya beberapa kali ngeliat tapi dia nggak ngeliat. Bahkan nih katanya dulu waktu pas pertama kali ngeliat nganggap Abi dulu udah nikah ya? Iya. Nah, karena wajah Abi tua ya. Boros banget. Jadi waktu pas pertama kali ngubungin juga, aduh ini ngapain ya bapak-bapak gitu. Jadi tuh teman-teman pertama kali ketemu, iya maksudnya beberapa kali ketemu kan, istri saya ini nganggap bahwa saya itu udah nikah ya. Iya. Jadi nganggap saya udah nikah gitu. Karena sebenarnya nggak sadar sih, maksudnya nggak sadar kalau itu tuh bang saya nggak gitu loh, nggak tahu. Jadi tuh nganggapnya itu tuh cuma member baru gitu aja. Jadi belum kepo-kepo itu siapa aja gitu. Jadi kan belum paham gitu loh, Bi. Mulai sadarnya gitu ya. Itu adalah di kelas puisi. Kelas puisi di Kota Tua ya. Iya.
Kelas puisi di Kota Tua, saya ingat saya pakai baju merah. Ini fotonya nih. Ya, ini ada fotonya. Teman-teman lihat aja. Saya pakai baju merah, lagi keluar-keluar, dan itu masih kurus itu. Ya kan? Iya. Itu kira-kira 20 kilogram yang lalu. Sekarang sudah naik berat badan saya. Nah, ketika itu sebenarnya bukan kelas saya juga ya, bukan kelas Abi kan? Bukan, itu cuma sharing-sharing aja Kelas sih. puisi. Itu adalah kelas puisi, bukan saya yang ngisi, tapi setelah kelas puisinya selesai, itu beberapa orang minta saya untuk sharing tentang kepenulisan. Lalu saya sharing. Nah, itu saya udah menggebu-gebu, bersemangat, berusaha memikat gitu ya. Tapi yang terjadi adalah istri saya ini nggak dengerin gitu loh. Main handphone aja kan. Ya itu kalau nggak salah apa ya waktu itu. Pokoknya lagi pas Albunian juga kayaknya kan. Ngambil Iya. kerja di Albunian kan? Iya. Kerja di Albunian. Jadi sambil pikirannya tuh kemana-mana gitu. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah gitu, 2013. Lalu di 2013 itu 24 November akhirnya saya harus coba nih gitu loh. Harus coba nih. Ya sudah. Itu pertama kali Abi yang ngubungin kan? Iya. Pertama kali Abi yang ngubungin. Ya karena ada yang ini loh, yang ngusulin bikin grup WA. Oh iya betul. Kayaknya Abi juga yang ngusulin Iya. ya. Ini kayaknya trik juga deh. Itu adalah trik ya. Kalau teman-teman malu minta nomor handphonenya, waktu itu trik saya adalah tolong dong FLP buatin grup ya. Jadi waktu itu tuh memang grup WA tuh belum menjamur kayak sekarang Ini ya. 2013 Iya, ya. 2013 tuh grup WA belum Iya. banyak kayak sekarang. Dulu kan seringnya Jarkom tuh ya. Iya, Jarkom nih, Jarkom. gitu. SMS gitu. Dan kemudian yang buat adalah Saya. istri saya, adminnya. Dari situ teman-teman. Saya Jadi tahu lah nomor handphonenya kan. Heeh. Dari situ saya ngeliat kan, oh ini nomor handphonenya gitu. Saya baru sadar sih. Akhirnya udah gitu setelah ada nomor handphonenya, saya hubungin pertama kali. Ini pelajaran buat teman-teman yang laki-laki, kalau suka atau tertarik kepada seseorang, yang laki-laki itu harus jadi orang yang pertama untuk say hello ya, say hello, nyapa dan sebagainya. Jangan nunggu perempuan, karena perempuan tuh biasanya nggak duluan kan. Ya malu lah. Awal. Pulang Pesan ngobrol. pertama sih saya lupa ya apa. Umi ingat nggak? Nggak juga kan? Kalau nggak salah tuh nanya udah nyampe Bogor apa belum gitu. Iya. Ya. Kayaknya iya sih. Jadi Tapi waktu saya itu, waktu itu masih di kereta. nah jadi pas tanggal 24 ya. Iya. 24 November itu pas setelah acara itu kan sebagian rombongan FLP balik dulu ya. Iya. Sedangkan Umi sama teman-teman yang lain masih di Kota Tua. Kota Tua karena ada acara lagi gitu ya kan. Iya. Nah, saya balik dulu. Waktu itu saya posisinya tuh kalau nggak salah lagi di angkot. Lalu saya lihat grup dan kemudian lihat nomor WA-nya, saya japri dia. Japri pertama kali nanya masih di Kota Tua atau sudah sampai Bogor gitu ya kan kalau nggak salah. Iya. Kan nggak penting teman-teman. Iya, dan saya tuh sebenarnya nggak punya pikiran apa-apa sih, karena kan mikirnya gini, oh ini tuh apa namanya anggota FLP yang tadi gitu loh, yang tadi sharing. Jadi ya udah nggak ada pikiran apa-apa, bales aja gitu. Nggak ada firasat lagi didekati gitu. Nggak ada, Oh, nggak ada. biasa aja. Kosong gitu ya. Kosong. Datar. Iya, karena kan mikirnya tuh, oh mungkin ada mau tanya apa gitu kan. Jadi dibales ya kan. Bales. Alhamdulillah. Ini pelajaran nih buat perempuan ya. Jadi kalau emang nggak suka atau apa nggak Nggak pengen usah- didekatin nggak usah nggak usah dibales. dibales, ya. Ya kan bener kan? Iya benar. Ya udah akhirnya saya Ya padahal Oke, saya belum gitu. itu loh, belum apa? Ya belum ngerasa ada apa-apa, nggak ada gitu loh. Orang kan baru pertama kali ketemu juga kalau saya gitu. oke. Jadi tuh ya udah. Bahkan dulu ketika menikah juga katanya ya. Jadi kata istri saya ketika nikah sama saya itu nggak ada cinta sama sekali, bener nggak? Bener. Jadi sebenarnya tuh udah ya. Oh Itu kan my God. itu hari Nggak ada cinta? Enggak, itu udah ya ceritanya ya. Pas WA di kereta kan, saya kebetulan masih di kereta. Itu tuh nggak tahu kenapa sih, ya memang kayak apa? Ya mungkin kan yang menggerakkan hati untuk membalaskan itu Allah ya. Jadi setelah itu ada beberapa hari ya, selang beberapa hari Ya betul. Bang Seha itu kayak apa namanya, kan saya mulai risih gitu ya. Ini Itu seminggu. Iya seminggu ya. heeh. Ini cowok kok ini banget ya gitu. Maksudnya kadang bukan urusan kepenulisan, tapi dia japri gitu kan. Saya kan sebagai perempuan risih gitu. Kayaknya nggak bagus juga kan kayak gitu. Nah saya bilang gini, Mas,
saya ngerasa risih. Jadi mulai sekarang kalau nggak ada kepentingan gitu ya, atau kalau misalnya mau tanya tentang FLP di grup aja gitu. Nah, dari situ terus Nah, gitu ya. Itu seminggu, Mi. iya seminggu. Jadi setelah saya bilang itu sebenarnya kayak mengkat gitu ya. Ya memang saya waktu itu merasa tidak nyaman gitu. Nah dari situ Bang CH bilang ngajak nikah dan saya shock gitu loh. Jadi gini tuh teman, ini dari sisi saya gini. Jadi kan itu 24 November pertama kali Abi japri ini. Ya. Lalu setelah itu kita japri-japrian kan ya. Ya. Kemudian itu selama 1 minggu tuh Abi tuh ngerasa nyaman. Ya kan? Selama 1 minggu japrian kok enak nih tiktokannya. Kok nyambung nih, diskusinya kok asik gitu. Sampai ketika 1 minggu nih istri saya ngomong. Istri saya, Umi bilang kan, saya lupa redaksinya, intinya kita sama-sama dewasa, kemudian kita juga dalam tanda kutip tuh ngaji gitu ya. Kalau bisa jangan hubungin saya dulu deh. Kalau nggak penting-penting banget, adanya gitu lah ya. Kalau ada yang kan bisa di grup gitu loh. Ya, kalau yang mau ngomongin FLP ya di grup saja, nggak usah japri gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Dan saya sebagai laki-laki ya, itu seperti ibaratnya kayak Abi itu udah masang jala ya. Ini ibarat gitu ya, Abi ya. Jadi kayak kita itu udah pasang jala, ada ikan yang mau ketangkep, tiba-tiba ikannya berontak mau lepas gitu kan. Jadinya waktu pas Umi bilang, jangan hubungin Umi lagi ya gitu ya, jangan hubungin saya lagi ya kalau nggak penting. Akhirnya saya nekat dong. Waduh, jangan sampai lepas gitu. Karena akhirnya Abi bilang ya kan, ya udah kalau dari sisi saya waktu itu kalau nggak salah ngomongnya gini, ya udah gini aja Mbak. Waktu itu Umi manggil Abi, Mas ya kan ya. Saya manggil Mbak kalau nggak salah. Ya udah gini aja Mbak, biar sama-sama enak gimana kalau kita nikah gitu. Dan itu lewat WhatsApp. Iya kan ya? Jadi ajakan pertama menikah saya kepada dirinya adalah saya lewat WhatsApp. Ya, terima kasih pembuat WhatsApp. Anda sangat berjasa dengan kehidupan kami. Lalu yang saya ingat saya adalah setelah itu istri saya bilangnya adalah Mas serius gitu lah intinya kan? Ya nanya seriusan apa sih ya kan? Ya iyalah. Enak aja nih ngajak nikah lewat WhatsApp gitu kan? Nanya keseriusan. Lalu saya bilang ya saya serius, bilang gitu kan. Ya sudah, saya udah ngomong, udah nulis, sudah terkirim, udah dibaca. Ya akhirnya saya bilang serius. Lalu Umi itu bilang, istri saya bilang tuh, ya kalau memang serius, saya minta jangan diganggu kalau nggak salah. Ya kan ya, jangan diganggu. Pokoknya intinya jangan dihubungin lagi. Umi mau ngomong ke orang tua, ngomong ke murabi gitu. Jadi selama belum ada jawaban dari Umi, maka nggak boleh ganggu. Iya, kayak gitu. Nah, akhirnya nggak ganggu saya. Ya setelah itu saya nggak ngomongin Umi lagi kan. Abi nggak ngomongin Umi gitu kan, gitu. Dan waktu itu ya. Nah itu yang Umi lakukan setelah itu apa? Bilang ke nenek. Bilang ke orang tua gitu kan. Dan orang tua tuh ya memang ini ya, orang tua saya itu memang tipe yang pengen anaknya nikah muda. Jadi pas saya bilang ini ada yang ngajak nikah. Jadi ya beliau senang-senang aja. Dan waktu itu karena untuk bahan obrolan keluarga ya, jadi saya minta biodata Bang CH. Dan untuk dikasih ke murabi juga gitu. Ya kan? Nah setelah itu orang tua dan murabi mempelajari dulu biodatanya. Ditimbang dulu dan saya pun gitu kan? Dan saya pun sama, saya menimbang-nimbang, terus saya cari beberapa akun sosmed suami. Jadi waktu itu masih blog ya, blog. Terus masih aktif di catatan Facebook juga. Jadi saya scroll FB-nya, menilai suami ya dari situ pertama sih, dari tulisannya. Padahal sebenarnya di sosmed itu bisa aja bohong ya. Dan beruntungnya Abi adalah kan di sosmed tapi nggak ada yang alay ya kan? Nggak ada yang alay. Itu beruntungnya saya adalah nggak ada yang alay. Dan saya kuncinya tuh gini, kalau misalnya menilai seseorang, bagaimana interaksi dia sama teman Facebooknya gitu loh. Jadi komen-komenannya kayak gimana, itu kan bisa terlihat ya teman-teman. Jadi bahasanya seperti apa, terus postingannya seperti apa, itu sebenarnya udah cukup sih menunjukkan oh ini tuh orang seperti apa sih orangnya gitu loh, karakternya gitu. Itu sebenarnya salah satu ini aja sih, ikhtiar biar tahu ini tuh orang kayak gimana. Dan kebetulan murabi saya itu punya keponakan yang kerja di Dompet Duafa. Dan beliau itu siapa beliau itu?
murabinya beli Enggak, maksudnya Mbak Ami itu apanya Abi gitu loh. itu kayak atasan lah ya, kayak atasan di Dompet Duafa kan? di Sekolah Guru Indonesia. Ya. Dan beliau kan cukup kenal lah ya, bagaimana Abi gitu. Jadi pas murabi saya berikan biodata. Oh, kalau ini sih gampang lah menelusurinya ya, gitu kan. Jadi waktu itu murabi saya tanya-tanya ke Mbak Ami itu kan. Pantesan ini Mi, beberapa kali tuh Mbak Ami ketika lagi itu ya. Nah ini sering senyum-senyum gitu kan, sering ledek-ledek gitu. Ledek-ledek Iya, juga. ledek-ledek. Ya seperti itu. Nah itu prosesnya. Itu prosesnya ya. Jadi ya waktu itu saya nggak ngubungin itu selama seminggu. Nah itu teman-teman. Jadi setelah itu, jadi kan ngasih biodata lalu ke Umi ya kan? Iya, ke Umi kan, ke orang tua. Dan murabi juga kan itu udah oke gitu loh. Murabi juga udah sudah barengan lah, udah oke gitu. Nah pertanyaan itu kadang-kadang mungkin orang nanya gitu ya. Waktu diajak nikah dengan ya dalam tanda kutip kan Abi punya kekurangan ya kan? Kan punya kekurangan. Nah itu Umi nggak mikir macam-macam. Mikir. Ya mikir lah, mikir macam-macam gimana nih? Ya. Jadi ketika itu sudah scroll gimana karakter Bang Syaiha di sosmed, terus dengar cerita dari murabi juga. Nah berarti kan sepertinya dia baik gitu loh. Pertimbangannya tuh fisik tuh udah nomor 2 gitu loh. Itu fisik nomor 2. Iya. Kalau misalnya sekiranya orang itu baik, soleh gitu ya, bisa memimpin saya di kemudian hari, nah itu fisik tuh saya sebenarnya jadi nomor 2. Dan saya waktu itu pertimbangannya gini, saya mikir juga sih gimana ya nanti kalau misalnya kalau kakinya seperti itu berarti nggak bisa bawa motor dong. Tapi ya udahlah, jadi urusan fisik itu nomor 2 kalau menurut saya. Jadi saya udah tahu, bukan udah tahu sih, maksudnya udah merasa yakin kalau beliau itu baik gitu ya, karena dari sosmednya, dari murabi saya gitu. Jadi oh ini orang baik gitu ya, bisa memimpin saya di kemudian hari gitu. Amin. Nah waktu itu ya pertimbangannya itu, jadi nggak masalah sih fisik itu. Nggak pernah kepikiran misalkan, ini kan punya kekurangan, nanti kerjanya gimana gitu nggak? Itu ya, tapi saya mikirnya gini, saya lihat gini, Bang Syaiha pendidikannya oke. Waktu itu masih S2 S1. kan ya? S1. Ya tapi udah mulai S2 kan? Iya, oh iya betul. Iya, jadi udah saya mikirnya pendidikannya bagus. Terus waktu itu juga sedang ngajar bimbel ya. Ya tapi memang sih penghasilannya waktu itu memang belum besar. Tapi maksud saya, kayaknya udah ada modal gitu loh, modal. Ya kan modal tuh nggak mesti uang kan, tapi keterampilan gitu, otak gitu. Nah, itu modal yang paling berharga sebenarnya. Dan saya yakin aja kalau misalnya kalau modalnya seperti itu udah baik gitu ya. Itu insya Allah kedepannya tuh ada jalan ada jalan gitu loh. Apalagi kalau misalnya karakternya sudah baik, itu tuh udah jadi modal banget gitu loh. Jadi nggak ada perasaan kayak. Jadi Umi nggak pernah punya perasaan khawatir. Wah, yang normal aja susah cari kerja gitu ya. Apalagi yang nggak normal, nanti mau makan apa aku gitu ya. Enggak sih. Enggak. Dan orang tua pun oh iya, dari orang tua juga nggak kepikiran gitu. Enggak. Jadi pas nanya, ini nggak apa-apa. Tapi pernah nanya? Tanya. Ini gimana ya? Tapi kakinya bang saya kayak gini. Ya waktu itu orang Umi tua malu saya. nggak kalau punya menantu kayak gini gitu? Iya, tanya juga. Terus ya itu jawab orang tua. Ya itu sih nomor 2 ya. Yang penting dia itu soleh, terus rajin sholat, ya, baik gitu. Itu nggak masalah gitu. Dan saya dulu pertimbangannya juga, jadi di biodata ada juga ya tidak merokok kan? Iya. Nah itu salah satunya, saya memang mencari yang imam yang tidak merokok gitu. Nah tentang mobilitas nih Mi ya. Jadi kan Abi punya kekurangan, nggak bisa naik motor dan sebagainya gitu. Itu dipikirin nggak waktu pas sebelum nerima? Ya dipikirin lah. Oh dipikirin. Ya cuma langsung ketemu solusinya. Solusinya ya karena waktu itu kan saya bisa bawa motor pertama. Terus kedua juga saat itu sudah ada banyak itu sih ojek online. Oh mulai ini ya? Online ya sudah mulai banyak. Itu jadi tahun ya udah, 2013. nggak usah dibawa ribet gitu loh. Jadi sebenarnya dipikirin juga lah ya kan? Ya iyalah. Dipikirin juga dong. Dipikirin tapi ya nggak usah dibawa ribet aja gitu.
nggak pernah gitu kepikiran, kan kalau orang udah nikah gitu ya, jalan berdua pakai motor Ya gitu nggak kan. sebucin itu sih. Nggak, bukan bucin, maksudnya apa ya? Ya nggak sampai mikir ke situ sih waktu itu. Oke, itu kan tentang mobilitas, ya kan? Ya. Tentang mobilitas. Jadi semuanya oke lah ya. Oke, Oke. semuanya oke. Nggak ada yang mengganjal dan sebagainya. Nggak ada. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya nih dari Abi nih. Sebelum nikah sama Abi itu pernah nggak sih ada orang yang datang gitu loh, kemudian ngajak nikah gitu? Oh, pernah. Pernah ya? Pernah beberapa. Ditolaknya kenapa? Ya bukan ditolak juga sih, Nah. intinya banyak hal ya. Jadi ada beberapa yang sudah datang, terus ternyata dia merokok, ya saya nggak suka. Terus ada Oke. juga yang sudah oke, ya saya nggak nolak ya, berarti udah oke dua-duanya, tapi ternyata dia masih nunggu kakaknya untuk menikah. Jadi tuh ya bukan nggak mau nunggu, bukan ngebet pengen nikah, cuma kan kalau misalnya masih ada gimana sih, sudah menyatakan ingin nikah tapi masih menunggu, itu kan nanti khawatir kelamaan ininya ya. Iya. Kelamaan apa, masa penantiannya itu loh gitu. Jadi ya saya, Memang udah Enggak. takdirnya ketemu Abi kali kan? nah itu dia gitu. Dan alasan-alasan itu skenario Allah tentu kan ya? Ya tentu. Ya tentu skenario Allah. Dan waktu itu kan memang mikirnya belum terlalu ini ya, karena masih umur 22. Heeh. Ya, waktu pas nikah juga kan umur 22 kan, kurang, belum 23. Jadi masih ngerasa tuh masih muda gitu loh. Tapi sebenarnya emang orang tua sih pengen cepet-cepet nikah sih. Gitu. Jadi tadi udah panjang lebar ya, sudah panjang lebar dijelaskan oleh istri saya tentang beberapa alasan ya kan, tentang penghasilan tadi apakah dipikirkan atau tidak, dipikirkan ya kan, jelas dong. Mobilitas, tentang kondisi fisik saya pasti juga dipikirkan dong ya kan ya, Iya. dipikirkan. Cuma semuanya tidak dibuat ribet aja kan tadi ya. Iya. Nah, kesimpulannya apa dong tadi? Ya kesimpulannya karena pertama mungkin sudah takdirnya Allah. Oke, pertama sudah qadarullah, takdirnya Allah. Iya. Kedua ya saya mikirnya gini aja, kan ada hadisnya tuh. Ketika ada lelaki yang datang, terus dia itu soleh, terus kitanya juga sudah siap, ya udah tunggu apa lagi kan? Oke, baik teman-teman, itu tadi pertimbangan-pertimbangan dari istri saya nih. Ya. Nah, ya, jadi itu pertimbangan istri saya. Ya, kalau dibilang tidak memikirkan apapun ya bohong juga. Iya. Pasti istri saya mikirin mobilitas saya, kondisi fisik saya, kemudian penghasilan saya waktu itu kan baru guru bimbel ya kan ya? Iya. Baru guru bimbel pasti dipikirin, tapi Kalau nggak salah nulis nominal tuh 800.000. iya 800.000. Jadi penghasilan saya teman-teman ketika ngajak nikah istri saya adalah 800.000 rupiah. Kita makan apa ya segitu ya? Baik teman-teman sekalian, itu tadi adalah pertimbangan ya. Jadi kalau dibilang tidak mempertimbangkan apapun lalu nerima saya ujuk-ujuk diterima gitu nggak juga. Enggak. Iya kan? Dipikirin tentang mobilitas, penghasilan dan Ya sebagainya. namanya untuk teman hidup kan. Iya. Bukan Kan cuma pengennya sehari juga- 2 hari. betul. Nggak sebulan, Jadi 2 harus bulan. dipikirkan. Ya betul. Jadi memang dipikirkan. Cuma istri saya memikirkannya itu nggak ribet-ribet banget gitu ya kan? Iya. Nggak ribet-ribet banget. Nah setelah seminggu berikutnya, lalu istri saya nih ngubungin saya nih, ya kan? Umi itu ngubungin Abi waktu itu. Iya. Setelah seminggu Abi tuh lagi diangkot tuh, Oh iya, aku mau ngajar bimbel. Ya intinya saya waktu itu ya kasih jawaban, cuma Iya. kasih jawabannya nggak yang langsung Saya terima. saya terima gitu, enggak. Saya cuma bilang, oke mas ke rumah ya gitu, gitu aja. Singkat dong tuh Oke jawabannya. mas nanti ke rumah ya. Nah, dan dapat jawaban kayak gitu tuh saya mikir, kok langsung ke rumah? Nah, waktu itu saya ingat Abi jawabnya gini, Mbak kok langsung ke rumah gitu kan? Nah, Saya mau tahu dulu dong, jawabannya ini ya, apa? diterima atau enggak? Nanti saya datang ke rumah lalu ditolak kan nggak lucu juga gitu. Padahal dengan saya nyuruh ke rumah sebenarnya sudah ini ya teman-teman, sudah berarti tergambarkan udah- gitu iya. ya. Berarti diterima dong gitu. Nah itu juga yang Umi bilang. Waktu itu Umi balasnya itu kira-kira, loh mas kan saya udah nyuruh ke rumah gitu. Iya. Masa mas nggak tahu sih kalau sudah disuruh ke rumah itu artinya apa gitu loh. Nah itu jawabannya tuh teman-teman. Dan hari itu ketika saya lagi diangkot pengen sujud syukur tuh. Tapi diangkot nggak bisa. Akhirnya saya cuma alhamdulillah gitu. Nah itulah ya teman-teman. Dari 24 November Itu ke rumahnya ke rumah pertama kali ingat nggak Umi? Januari ya, Iya, Januari Tahun baru. tanggal 1, betul. kan baru. Januari tanggal 1 itu ke rumah. Itu datang ke rumah. Saya kan orangnya nggak begitu memperhatikan Penampilan. Betul. Sampai Istri sekarang. saya tahu, istri saya tahu. Sampai sekarang. Saya tidak begitu memperhatikan penampilan. Jadi pertama kali datang ke rumahnya.
tanggal 1 Januari, ingat kan? Iya, ingat. 2014, bakar ayam waktu itu ya kalau nggak salah ya. Bakar ayam. Saya datang ke rumahnya tuh pakai sendal jepit, kemudian ya Sama nggak Yudi memperhatikan ya sama Yudi. Sama dia. Itu Yudi yang bilang, abang nih mau ke Yudi itu adik saya ya. Abang nih mau ke rumah calon istri pakai sendal jepit. Akhirnya habis sama Yudi ini mampir ke itu Toko sendal. Iya. Akhirnya saya beli sendal. Setelah itu kemudian mampir dulu ke tempat makan karena waktu itu kan masih ngekos nih. Jadi emang belum sarapan dan sebagainya, makan dulu lah dikit, mampir dulu gitu. Jadi itu sampai beli sendal dulu buat ini ya. Ya itu tanggal 1 Januari. Itu pertama kali datang ke rumahnya, lalu disitulah saya ngobrol dengan orang tua ya. Dengan orang tua. Dan itu sendirian teman-teman sekalian. Dan singkatnya tanggal 1 Januari ke rumah, terus tanggal 3 Maret itu khitbah, tanggal 3 April menikah. Nah, itu teman-teman. Jadi itu ya tadi kan dari sisi saya ya kebanyakan. Nah, sekarang tuh saya juga mau tanya nih, kalau dari sisi Bang Seha seperti apa gitu? Kenapa harus memilih Ella Nurhayati gitu? Kan masih banyak tuh ya ahwat-ahwat IPB yang bening-bening, yang mungkin lebih cantik, lebih pintar gitu. Kenapa, Bi? Kenapa akhirnya kemudian ngajak nikah istri saya gitu ya? Jadi gini teman-teman. Yang pertama, ya karena cantik lah ya, jelas. Itu jelas loh. Jadi gini loh teman-teman, kita nggak bisa menafikan juga gitu loh, Mi. Makhluk. Iya, laki-laki itu kan makhluk visual kan. Iya. Umi baca buku lah ya. Iya. Tentang Mars Venus ya kan. Iya, betul. Laki-laki itu adalah makhluk visual. Yang dinilai pertama kali oleh laki-laki itu adalah cantik enggak. Nah itu loh. Nah beruntungnya memang setiap laki-laki itu beda-beda, Mi. Si A cantik menurut Abi misalnya. Iya, berarti kan kecantikan itu kan relatif ya, gitu. Nah itulah yang disebut kecantikan itu relatif. Si A cantik menurut ini, tapi menurut si yang lain belum tentu cantik. Nah waktu itu di mata saya, ya istri saya ini cakep gitu loh, imut-imut gitu kan dan sebagainya. Akhirnya itu alasan pertama, ya kan. Kita nggak bisa bohong juga. Aku nikah sama dia bukan karena fisiknya kok. Nah kalau laki-laki yang ngomong kayak gitu sih Abi kurang percaya. Tapi kalau perempuan percaya ya. Iya, kalau perempuan itu memang bukan fisik nih. Gitu. Nanti kita bahas di video yang lain lah ya tentang perempuan dan laki-laki ya kan. Ini dari alasan saya. Yang pertama, saya memandang istri saya cantik menurut saya ya. Nggak usah protes. Ya kan? Nggak usah komen, enggak cantik. Nggak usah komen gitu juga. Menurut saya istri saya cantik. Iya, nah, lanjut, ini saya. Yang kedua, kan kita japrian tuh ya. Seminggu, Abi yang mulai duluan kan. Kunci pertamanya adalah ketika japri pertama nggak dibalas sama Umi, pasti Abi nggak lanjut tuh. Oh gitu. Jadi waktu pas Abi bilang masih di kota tua atau udah pulang gitu kan, Umi bales. Terus selama seminggu TikTokan gitu kan, dan saya ngerasa bahwa kok nyaman gitu, enak, nyambung ngobrolnya dan sebagainya. Ya sudah, 2 alasan itu doang sih. Jadi cuma 2 alasan itu doang. Cantik, nyaman. Kan belum tahu Om itu seperti apa orangnya. Maksudnya dari keluarga seperti apa gitu. Ya iya. Setiap orang ketika nikah juga pasti belum tahu lah ya kan. Ya, iya sih. Bahkan kadang-kadang kan ada yang bilang gini, kita sudah menikah 5 tahun pun kita belum bisa mengenali pasangan kita. Iya, kita terus belajar untuk mengenali pasangan kita sepanjang hidup kita. Benar nggak? Iya benar. Nah benar seperti itu. Maka kalau kita nunggu sampai misalkan nih, belum tahu keluarganya, terus Abi nunggu dulu, kan kelamaan. Iya, pacaran dulu gitu. Pacaran dulu gitu ya. Kelamaan. Ada yang udah pacaran 9 tahun juga gagal juga kan? Iya betul. Jadi waktu itu mikirnya, ya saya memang belum tahu keluarganya gitu. Abi belum tahu keluarga Umi gitu kan. Abi belum tahu keluarga Umi belum tahu keluarga saya, tapi saya sudah bismillah, ya sudah. Akhirnya saya sampaikan aja saya mau nikah. Gitu. Itu alasannya. Nggak simpel, nggak banyak-banyak. Oke. Waktu itu kan di biodata ada tuh kekurangan ya. Oh iya, jadi kalau di biodata kan, lengkap ya? Iya lengkap banget. Jadi ada penyakit, terus kekurangan segala macem itu ada. Nah kekurangan saya itu tidak bisa masak gitu. Nah itu kenapa? Kok mau gitu? Padahal kan istri yang solehah itu tuh harusnya bisa masak. Bisa nyetrika. Cari pembantu atau cari istri? Ya kayak gitu. Kenapa tuh?
Iya, jadi teman-teman kalau di biodata dia mau lengkap banget ya. Istri saya nulis nggak bisa masak salah satunya gitu ya. Salah satunya nggak bisa masak. Waktu itu mikirnya cuma gini doang sih. Apa namanya? Waktu itu kan saya pernah baca ini loh bukunya Salim Afilah. Iya. Ya, jadi saya sebelum menikah itu memang Abi kan sebelum menikah itu emang suka baca buku-buku pernikahan terutama dari Salim Afilah. Nah, buku-bukunya Salim Afilah tuh di situ salah satunya tertulis ya kalau misalkan belum bisa masak, ya itu sebenarnya peluang gitu. Peluang dalam artian bukankah seru kalau kita menikah dengan perempuan yang belum bisa masak? Serunya gimana? Serunya adalah nanti kalau sudah menikah, pas istri kita masak lagi belajar, ya kita sama-sama belajar, masak bareng dan sebagainya gitu. Juga ya gitu loh. Makanya dulu pas baru awal-awal nikah, kita sering masak berdua gitu kan. Nah, baru awal-awal, semakin kesini semakin jarang. Gitu. Jadi awal-awal dulu emang kita sering masak bareng ya kan. Ya itu sih sebenarnya ini ya, dengan berjalannya waktu ya saya juga kan belajar. Masa sih diam aja gitu. Itulah, belajar lewat Google, lewat orang tua saya gitu. Dan ada yang lucu loh, Mi, yang Abi ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu, nggak tahu masih ingat nggak ya? Apa? Itu masih di Logi tuh kita ngekos. Jadi waktu itu kan Abi ngajarnya itu di Cinangdeng sini lah ya. Iya. Nah itu Umi pagi-pagi nanya, Bi pengen masak apa hari ini, pengen makan apa gitu ya, biar dimasakin. Waktu itu Abi mikir nih, kalau udah lama nggak makan gulai ikan kan, Abi mikir, wah pengen gulai ikan nih gitu kan. Enak nih kayaknya, karena kan saya orang Sumatera. Ikan patin ya. Iya, saya kan orang Sumatera, besar di Sumatera. Itu senang makanan yang ya dalam tanda kutip tuh bersantan, gulai gitu lah ya. Ikan. Abi bilang tuh ke Umi kan, pengen masak gulai. Nah waktu itu mikirnya kayaknya nggak bisa ini masak gulai. Kayaknya nggak bisa. Itu belum lama kita nikah tuh. Lalu yang kerennya ketika pulang, loh kok ada gulai gitu loh. Pas saya cicipin kok enak gitu kan. Lalu kan saya nanya nih ke istri saya, ini bisa masak, gulai enak, katanya kemarin nggak bisa masak ya. Terus kan Umi bilang, ya belajar dari apa? Dari Google. Dari Google. Iya, sekarang kan mudah ya teman-teman, kalau kita mau belajar apapun ya di Google, di YouTube tuh banyak banget gitu. Kalau mau belajar ya pasti ada jalan. Iya. Jadi dari situ gitu. Jadi waktu itu mikirnya sesimpel itu saja, ya nggak mikirin ini itu dan sebagainya. Waktu itu malah saya mikirnya, ya sudah sih kalau emang nggak bisa masak, ya warteg juga banyak gitu. Dan di awal-awal pernikahan itu saya sering telepon ibu saya sih. Jadi ini resep ini gimana gini. Iya. Dan itu saya nggak tahu. Ya kan karena kerja ya kan. Iya, jadi saya sering telepon orang tua saya untuk menanyakan resep dan teknik memasak. Oh ya, satu lagi. Jadi waktu sebelum nikah itu kalau nggak salah berat badan saya itu 57. Sensitif. Nggak apa-apa, 57. Tapi sekarang alhamdulillah ya teman-teman sudah nurun. Sekarang 52 lah, 52. Nah itu dulu kan cabi banget gitu ya. Gimana sih? Udah sempet gitu. Nggak pede juga ya? Iya, nggak pede juga. Jadi berat badan naik. Bahwa ternyata istri saya ini sangat memperhatikan berat badannya gitu loh. Sangat memperhatikan berat badannya. Tapi waktu itu Abi mikirnya cuma simpel aja sih. Ya, menurut Abi Umi itu menarik. Seperti sebegitulah adanya gitu. Apa adanya Umi waktu itu tuh menarik gitu loh. Bagi Abi, ya itu tadi ya. Tentang berat badan misalkan. Tentang berat badan itu juga kan setiap orang tuh preferensinya beda-beda loh. Kalau Abi kan preferensinya adalah ya kayak Umi gitu. Gak tahu dari dulu emang sukanya ngeliat orang-orang yang chubby gitu ya. Kayaknya jadi buat teman-teman nih yang sedang masa pencarian, nggak pede juga kalau misalnya kelebihan berat badan gitu. Tapi kalau misalnya mau menjaga berat badan ya itu boleh-boleh aja, asalkan jangan sampai ekstrim banget, terus ngerasa minder gitu. Karena nanti akan ketemu juga gitu ya jodohnya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ya teman-teman, itu ya. Jadi penting banget buat teman-teman, apapun kondisinya sekarang harus percaya diri ya, Mi ya. Iya, betul. Karena kepercayaan diri seseorang itu biasanya akan memunculkan aura tersendiri gitu. Ya, aura orang positif. Yang betul. Jadi orang yang percaya diri sama yang nggak percaya diri itu beda. Kelihatan ya. Kelihatan banget. Makanya apapun sekarang ya, misalkan cara bicaranya, aura wajahnya gitu kan. Bahkan kehidupan sehari-harinya tercermin dong. Mana betul. Orang yang pede, percaya dengan dirinya, mana yang tidak. Apalagi dengan kecantikannya. Makanya teman-teman, itu tadi ada orang-orang yang mungkin kelebihan berat badan, tapi karena dia percaya diri, enak aja ngelihatnya. Iya, biasa aja gitu.
Nah, baik teman-teman sekalian, itu tadi ya. Jadi kita sudah menjelaskan sekilas tentang pertimbangan istri saya. Kenapa dulu akhirnya berani memutuskan untuk menerima ajakan saya menikah, ya kan? Iya, dan kenapa suami saya memilih saya. Nah, itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Tidak ada maksud apapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini Dede Aslam nih.